masalah peningkatan kesejahteraan guru. Nah, ini menjadi hal yang penting dengan perlindungan guru. Baik guru yang bekerja di swasta maupun guru negeri. Ini juga ya, sektor pendidikan ini di pemerintahan Prabowo Subianto menjadi sektor teratas dalam arti prioritas dengan anggaran yang dinaikkan, fokusnya terhadap peningkatan mutu, kemudian perluasan akses pendidikan, tata kelola yang juga akan dibenahi. Saat ini masih terus akan dilakukan evaluasi ya, Via? Walaupun juga nantinya apakah Merdeka Belajar ini akan diganti kurikulumnya atau tidak? Dengan istilah deep learning, meskipun itu sudah dijelaskan bahwa itu bukan kurikulum ya, tapi pendekatannya ya. Menteri. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Bang Lalu Hadrian Irvani, Wakil Ketua Komisi 10 DPR. Selamat pagi Bang Lalu, Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang. Kemudian juga ada Bang Satriwan Salim, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G. Selamat pagi Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga masih menerka-nerka apa yang kira-kira nanti akan diganti dalam kurikulum kah ataupun dalam sektor pendidikan Indonesia dengan pemerintahan Prabowo Subianto yang baru ini. Tapi sejauh ini bagaimana komunikasi dengan DPR? Apakah sudah ada fokus-fokus apa saja yang akan dievaluasi nantinya ke depannya? Baik, jadi kemarin kami udah diskusi dengan Mendikdasmen dalam hal ini, Pak Muti. Memang ada beberapa masukan-masukan, terutama dari masyarakat kita. Pertama, hari ini tentang UN. Kemudian tentang PPDB, zonasi. Yang selalu menjadi PR kita setiap tahun nih. Terkait dengan zonasi ini. Kemudian tentu hal-hal lain, kurikulum merdeka, pemerataan sarana dan prasarana, serta pemerataan mutu pendidikan. Itu beberapa hal yang menjadi diskusi kita hari ini. Tetapi saya melihat komitmen dari pemerintahan Pak Prabowo dalam hal ini Mendikdasmen itu terutama terkait dengan peningkatan mutu dan kualitas pendidikan sungguh luar biasa. Nah, kami di Komisi 10 ingin mengawal itu. Oke. Apa ibarat katakan ini kan semangat baru dari pemerintahan baru. Ya. Apa yang ditawarkan oleh menteri? Kan bukan berarti kosongan aja dong, berarti kan yang ditawarkan kepada Komisi 10 dalam artian untuk kerjasama terkait dengan anggaran, kan begitu? Ya. Apa itu Pak? Jadi beliau bicara masalah ujian nasional, kemudian bicara masalah asesmen nasional, kemudian bicara masalah peningkatan kesejahteraan guru. Nah, ini menjadi hal yang penting. Kemudian kami juga berdiskusi terkait dengan perlindungan guru, karena kita tahu hari ini banyak bullying, kekerasan terhadap guru, banyak perundungan, kemudian tidak jarang pidana dan lain sebagainya. Guru-guru kita hari ini sedikit-sedikit Noel dikit aja langsung dilaporkan ke APH. Nah, ini perlu ada perlindungan. Kemudian di satu sisi kami juga menekankan terkait dengan kesejahteraan guru. Nah, kita tahu bahwa hari ini guru-guru honorer kita ini masih banyak. Betul. Pendapatan mereka tahu nggak? 300.000 satu bulan. Itu ada yang sudah 10 tahun, 15 tahun, bahkan lebih dari itu. Nah, ini kami diskusikan. Saya melihat keinginan pemerintah ternyata sama dengan yang dipikirkan oleh kami di Komisi 10. Bagaimana nasib para guru yang masih banyak ini jumlahnya honorer ini? Apa komitmen dari Pak Menteri? Ya, kami menekankan pada saat itu, tenaga honorer, kemudian yang hari ini bekerja sebagai relawan, ini kan ada honorer, ada relawan juga. Yang apa namanya, ikut meningkatkan pendidikan kita hari ini. Nah, saya melihat ada keinginan kuat dari pemerintah. Nah, tetapi tentu kami menginginkan bahwa jangan sampai keinginan itu hanya sekedar keinginan. Ya, implementasinya seperti apa? Konkret lah gitu. Konkret. Nah, hari-hari ke depan ini kami akan mendiskusikan itu dengan Mendikdasmen. Apakah nanti ada standar gaji guru atau ada kenaikan berkali lipat untuk guru atau seperti apa bentuknya? Ya, tentu kami berharap guru juga perlu diperhatikan kesejahteraan, tidak hanya hakim. Guru juga penting, ya kan? Guru juga penting. Kalau nggak ada guru nggak ada hakim gitu ya? Iya, kalau nggak ada guru nggak ada hakim. Iya, betul, Pak. Kenapa nggak guru ini dinaikin juga gitu kan? Kalau hakim bisa, ya kenapa guru enggak? Baik guru yang bekerja di swasta maupun guru negeri. Ini juga penting menjadi perhatian kita. Di rapat itu saya pertanyakan kepada beliau kan sering nyebut nih, menaikkan gaji guru 2 juta. Nah,
guru yang mana yang mau diberikan 2 juta? Spesifik lah ya. Iya. Apakah seluruh Indonesia kah, atau memang dia hanya di Pulau Jawa kah, atau bagaimana ya? Betul. Pak Bang Lalu, tapi kalau melihat anggaran dari sektor pendidikan di pemerintahan Prabowo Subianto ini kan naik sekitar 25% ya? Nah, nanti akan dialokasikan fokus kemana? Sudah adakah kejelasan mengenai hal itu? Nah, ini juga menjadi catatan kami. Mandatory spending pendidikan, Mas Satriawan, 20% itu. PBN ya? Itu tidak semuanya dikelola oleh Kemendikbud. Jadi banyak di kementerian-kementerian. Kami tentu berharap peruntukan untuk mandatory spending 20% ini benar-benar pengelolaannya di Kemendikbud, sehingga kami di Komisi 10 benar-benar bisa mengawasi itu. Kan begitu? Nah, tentu saya melihat ya kalau ada informasi ditingkatkan lagi menjadi 25%, ya kita sangat bersyukur sekali, karena di pendidikan ini banyak hal yang perlu kita benahi. Mutu pendidikan, kemudian sarana prasarana. Di Jakarta ini mungkin sekolah-sekolah sudah bagus, kemudian sarana prasarananya lengkap. Beda dengan di daerah-daerah tertinggal, di daerah-daerah pelosok, di NTT, bahkan di tempat kami di NTB masih banyak sekolah-sekolah yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Baik. Saya bergeser ya, Bang Lalu ke Mas Satriawan Salim. Untuk UN dan zonasi, ini penonton pagi ini, itu pasti cun ya mereka ya. Karena kata pimpinan Komisi 10 tadi, ini apa? Laten setiap tahun PPDB zonasi ini. Dari aspek teman-teman guru lah. Memandang ini bagaimana sebetulnya? Makasih. Sebelum diputuskan oleh Pak Menteri ini kan begitu ibaratnya. Betul. Ini diskusi kita sebenarnya kayak poco-poco. Kenapa? Jadi maju mundur. Kenapa? Karena ini persoalan kalau UN ini sudah 20 tahun yang lalu. Itu yang pertama. Mahkamah Agung tahun 2009 memutuskan bahwa UN itu tidak bisa dilaksanakan sepanjang pemerintah belum memenuhi 8 standar nasional pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas. Karena waktu itu senior-senior kami, aktivis guru, aktivis pendidikan itu melakukan citizen lawsuit. Itu baik PN, PT sampai ke Mahkamah Agung. Dan pasti standarnya itu yang harus dipenuhi itu. Nah, kita mengacu ke Undang-Undang Sisdiknas kan, ada standar tenaga pendidikan, ada standar sarana prasarana. Yang tadi disampaikan tadi. Betul, ada standar proses, standar isi, yaitu kurikulum, standar penilaian, standar kompetensi lulusan, pembiayaan, kemudian pengelolaan gitu ya. Jadi ada 8 standar nasional pendidikan. Nah, yang kedua adalah UN ini, berbicara sejarah UN ya, kita ada 3 fase kalau saya lihat selama ini Gus gitu. Yang pertama adalah UN di era kita, Eptanas, dan UN sampai tahun 2014-13. Ada Eptanas dulu. Betul. UN adalah penentu kelulusan. Ini generasi pertama lah kira-kira ya, pasca reformasi gitu, dan awal reformasi. UN penentu kelulusan. Nah, itu kan yang dikritik oleh publik, oleh pakar-pakar pendidikan, almarhum Profesor Koni Semiawan, Hartilaar, Prof. Sujarto, banyak sekali koalisi pendidikan waktu itu. Dan MA tadi memutuskan hal demikian, karena belajar 6 tahun, 3 tahun, itu ditentukan hanya 3 hari dan hanya 4 atau 5 mata pelajaran. Pelajaran agama itu nggak penting, PPKN, PMP zaman dulu, olahraga, seni, nggak ada UN-nya. Anak belajar hanya untuk 3 atau 4 mata pelajaran. Itu yang pertama. Ya kan, UN generasi pertama lah kira-kira. Lalu 2014 ganti pemerintahan Pak Anies Baswedan, tetap menyelenggarakan UN, tetapi tidak lagi penentu kelulusan. Hanya sebagai nilai di raport lah yang enggak, beda lagi. Bukan. Hanya sebagai gambaran pemetaan kualitas pendidikan saja. Makanya tidak semuanya begitu, hanya sebagian saja. Semuanya, Mbak Rati, semuanya. Nah, dilanjutkan oleh Pak Muhadjir. Nah, di zamannya Pak Nadiem baru dihentikan total, tetapi diganti dengan asesmen nasional yang diselenggarakan di kelas tengah. Kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA, SMK sederajat. Dan itu sampel, juga tidak menentukan kelulusan, dan bukan mata pelajaran yang diujikan, melainkan kemampuan literasi numerasi. Karena menurut data PISA, Program for International Student Assessment, sejak tahun 2000 kita ikut, literasi kita, numerasi kita, sains kita, itu memang konsisten di bawah negara-negara OECD. Turun terus bahkan ya? Turun, 10 tahun terakhir bahun nyungsep gitu ya. Negara OECD itu mention dong, apa-apa gitu. Mereka 400 sampai 500 skor rata-rata mereka. Kita masih 350, 359 Berarti misalnya harus literasi. ada yang dievaluasi dari UN tersebut.
Iya, dalam artian UN itu sebenarnya sudah di dalam konteks Mahkamah Agung tadi boleh dilaksanakan, ya kan, karena di dalam Undang-Undang Sisdiknas misalnya di pasal 57, 58 memang standar nasional pendidikan yang 8 tadi harus dievaluasi, kan begitu ya, peserta didik dievaluasi, sistem pendidikan dievaluasi, program sekolah dievaluasi oleh lembaga mandiri, ya kan, dulu namanya BSNP, yang diketuai oleh Menteri Pendidikan sekarang, lalu oleh Nadiem dibubarkan, dipecat gitu ya, sekarang jadi menteri ya, itu takdir hidup kita ya. Nah, jadi BSNP dulu menyelenggarakan ujian nasional gitu ya, tapi balik ke tadi saya katakan, evaluasi itu perintah Undang-Undang Sisdiknas, tapi persoalannya evaluasi yang seperti apa yang ingin kita buat oleh Pak Abdul Muti nanti. Apakah polanya sama dengan UN zaman generasi pertama? Yang itu? Kalau itu jelas yang kita ibarat tolak. kata ditentukan oleh 3 hari itu. Sip, gitu. Itu jelas kita tolak karena mendistorsi tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu membangun karakter, membangun kompetensi, bukan untuk lulus 3 mata pelajaran, 4 mata pelajaran. Jadi menurut guru sendiri, ini yang baiknya seperti apa? Karena kalau mengutip pernyataan Pak JK kan sebenarnya kalau nggak ada UN juga biasanya anak-anak ini kan fokus belajar mati-matian tuh mendekati ujian nasional begitu ya. Kalau suara di lapangan guru-guru, silahkan UN atau apapun mereknya, AN mau UN, tetapi satu, semua mata pelajaran. Tidak hanya 3 bukan 3 atau 4. Jangan mendistorsi anak sudah belajar seni. Anak itu psikologinya, kalau itu yang diujikan, ya dia fokus ke situ saja. Jadi olahraga, seni, Pancasila, itu nggak penting. Ada pemantapan itu kan? Betul, ada peluang bimbel bisnis. Dan memang UN itu membuka bisnis, ya kan, bagi kelompok-kelompok tertentu gitu kan, dan orang yang berlatar belakang ekonomi yang bagus, dia punya privilege untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Makin lebar disparitasnya. Nah, ini kan keburukan UN gitu loh. Makanya kalau mau skemanya seperti apa? Yang kedua, tujuannya apa? Untuk memetakan atau untuk menentukan kelulusan? Kalau untuk memetakan, kami setuju sekali. Tapi kalau untuk menentukan tidak? Kalau untuk menentukan kelulusan, apalagi seperti era yang pertama tadi, itu jelas tidak, karena mendistorsi tujuan pendidikan. Menarik ya? Banget. Baru UN, belum zona